Pemirsa, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN akan jadi syarat untuk urus layanan publik. Pemerintah diharapkan dapat gencar melakukan sosialisasi dan memberlakukan secara bertahap optimalisasi pelaksanaan program JKN. Saat ini sebanyak kurang lebih 83,5% penduduk Indonesia telah memperoleh perlindungan jaminan kesehatan dengan menjadi peserta program JKN KIS. Angka tersebut terus meningkat sejak program JKN KIS diluncurkan pada 2014. Namun angka tersebut masih di bawah target UHC, Universal Health Coverage atau cakupan kesehatan semesta yang ditetapkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yakni 98% di tahun 2024. Indonesia yang merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia dan memiliki lebih dari 17.000 pulau menambah kompleksitas dan tantangan untuk mencapai target UHC. Sementara itu, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional agar mencakup seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan yang berkualitas, Presiden Jokowi bahkan telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam optimalisasi tersebut terdapat sekitar 8 layanan publik yang mewajibkan persyaratan kepesertaan JKN. Layanan publik tersebut antara lain pengajuan kredit usaha rakyat, permohonan izin berusaha, pelayanan pendidikan formal dan non-formal, permohonan administrasi pada Kemenkumham, pengurusan tanah, pengurusan ibadah haji dan umroh, pengurusan pendaftaran calon migran Indonesia, serta pengurusan SIM, STNK, dan SKCK. Dengan adanya optimalisasi JKN, pemerintah pun dituntut untuk melakukan sosialisasi terkait ketentuan tersebut. Di sisi lain, masyarakat berharap hadirnya Inpres tersebut harus disertai perbaikan pelayanan pada sistem JKN. Untuk menanggapi hal ini lebih lanjut dan untuk mengetahui seperti apa JKN KIS ini, kami sudah terhubung dengan Ali Gufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Bang Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo. Selamat malam, Prof. dan Bang Usman. Selamat malam. Baik, saya ke Prof. Gufron terlebih dahulu. Prof, sebenarnya apa sih tujuannya diterbitkan instruksi Presiden mengenai berbagai layanan publik ini? Salah satu syaratnya adalah kepesertaan BPJS Kesehatan. Baik, jadi sebetulnya kepesertaan BPJS Kesehatan itu wajib ya. Dan kewajiban ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013. Demikian juga di dalam Perpres ya, di pasal 6 Perpres 82 Tahun 2018, bahwa setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program jaminan kesehatan. Nah, jadi Inpres ini memperkuat untuk optimalisasi pelaksanaan program JKN, sehingga 30-an kementerian lembaga termasuk gubernur, wali kota untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program JKN gitu. Sehingga ini bukan pemaksaan ataupun apa gitu, jadi ini memperkuat gitu. Dan banyak yang tidak tahu ya, bahkan sekarang sudah tambah lagi, tadi sampaikan Mbak Anissa 83,6% ya, sekarang sudah 86%. Jadi sudah banyak, ini tinggal sedikit tapi sulit. Nah, oleh karena itu sebaliknya ini bukan menunjukkan pemaksaan atau menyulitkan, tapi justru menunjukkan bahwa pemerintah itu berkomitmen memastikan
seluruh lapisan masyarakat terlindungi jaminan kesehatan gitu. Baik, saya ke Bang Karena Usman. jaminan Iya, saya ke Bang Usman. Bang Usman, sejauh ini apa sih Pak, Bang, dukungan Kominfo agar narasi ini tidak melebar kemana-mana? Karena yang ditanggap masyarakat, kok jadi ribet mau ngurus apa-apa, mau umroh, mau haji, mau jual beli tanah, bahkan sampai bikin SIM ini butuh BPJS kesehatan. Narasi yang diterima masyarakat justru kok ngeribetin gitu. Iya, jadi sesuai Impres nomor 1 tahun 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika bertugas melakukan diseminasi dan edukasi kepada masyarakat agar menjadi peserta aktif dalam program JKN melalui berbagai saluran komunikasi. Dan yang kedua adalah memfasilitasi penyediaan infrastruktur telekomunikasi di daerah, terutama daerah 3T, untuk meningkatkan kemampuan sistem teknologi informasi program JKN. Nah, jadi terutama untuk tugas yang nomor 1, kami terus melakukan diseminasi informasi. Kami terus berusaha mengedukasi masyarakat ya agar tidak disalahartikan ya kebijakan pemerintah itu. Kebijakan pemerintah itu kami terus komunikasikan, tujuannya adalah untuk menunjukkan komitmen negara bagi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Jadi bukan paksaan. Jadi kami coba mengubah mindset masyarakat melalui komunikasi publik agar tidak muncul persepsi bahwa ini justru memberatkan. Ini justru menimbulkan kerumitan, keribetan, bukan. Jadi perspektifnya harus kita ubah supaya positif, ya, bahwa aturan ini adalah menunjukkan komitmen negara untuk menjaga kesehatan masyarakat agar masyarakat ikut serta menjadi peserta JKN. Ya, jadi itu yang terus kami lakukan, termasuk melalui diskusi kita di iNews ini. Baik, saya kembali ke Prof. Gufron. Prof. Gufron, tadi Anda menyebutkan bahwa saat ini cakupannya sebenarnya sudah 86%, tinggal 14% lagi, tapi sulit sekali dilakukan. Yang 14% itu sebenarnya golongan apa, Prof? ada golongan yang mampu dan menengah atas, makanya ini dimulai dari yang beli properti. Orang kalau beli properti kan pasti punya uang. Ya, tetapi bukan langsung begitu. Dan kemudian seluruh pelayanan publik kalau nggak ada kartu BPJS berhenti, itu salah besar ya. Untuk SIM, STNK itu belum pada 1 Maret ini. Nah, itu yang kita dengar seperti itu. Contoh tadi disampaikan Mbak Nisa ya mengenai ribet ya. Complicated lah, kok ribet. Sekarang kami sudah ada terobosan mengembangkan mobile JKN. Itu untuk ngecek keaktifan kepesertaan, termasuk mencetak kartu BPJS, itu hanya perlu waktu kurang dari 5 menit. Ribetnya di mana ya? Ya ini dan semuanya ya ini nanti bukan langsung begitu, bukan. Jadi 1 Maret itu hanya satu, baru dari ATR BPN, dan itu pun juga tentu dievaluasi. Jadi secara bertahap. Jadi untuk SIM, untuk yang lain-lain ya, ini kan dibentuk ya timnya, sosialisasinya seperti sampaikan Pak Dirjen, Pak Usman Kansong tadi ya. Seperti itu. Jadi sosialisasi pelan-pelan begitu. Baik, Bang Usman, tadi salah satu kendala sosialisasi adalah karena memang Indonesia ini negara kepulauan dan cakupannya sangat luas. Sejauh ini yang dilakukan Kominfo, langkah-langkah untuk mensosialisasikan terkait dengan kebijakan ini apa, Bang? Iya, jadi Kominfo menggunakan segala instrumentasi komunikasi yang tersedia. Itu juga memang diamanatkan dalam Impres nomor 1 tahun 2022 yang disebutkan di situ bahwa Kominfo harus mengkomunikasikan, mensosialisasikan dengan menggunakan saluran komunikasi yang tersedia. Jadi
kita menggunakan media sosial, menggunakan media mainstream, dan yang paling penting juga adalah untuk daerah 3T. Nah, daerah 3T ini memang masih mengalami kendala komunikasi, terutama jaringan internet. Ya, jaringan internet. Nah, ini sebetulnya sudah masuk dalam program transformasi digital yang dilakukan oleh Kominfo. Ya, jadi kita dengan adanya Impres ini kita akan makin mengakselerasi transformasi digital agar masyarakat bisa mengakses informasi melalui media-media digital. Sehingga Kominfo juga akan lebih mudah mensosialisasikan kepada masyarakat, terutama di daerah 3T itu tadi. Baik. Jadi memang pemberlakuannya ini baru bertahap. Pertama dimulai dari jual beli tanah terlebih dahulu ya, karena memang menyasar masyarakat menengah ke atas. Banyak masyarakat yang menengah ke atas terutama memilih untuk berlangganan asuransi swasta dibandingkan BPJS Kesehatan, karena banyak yang mengatakan ngurus di rumah sakitnya ribet dan lain sebagainya. Tapi ternyata BPJS Kesehatan atau JKN ini banyak sekali manfaatnya. Kita akan bahas manfaat apa saja yang akan diperoleh masyarakat jika ikut dalam kepesertaan JKN KIS. Kita akan membahasnya usai jeda, masih bersama Prof. Gufron dan Bang Usman. Kami akan kembali usai jeda.